Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan cara mengkoneksikan antara Java dengan database MySQL. Di sini saya sudah membuat form dari data desa Dokorejo seperti kemarin. Kemudian langkah pertamanya, kalian harus mengkoneksikan terlebih dahulu laptop kalian dengan jaringan internet. Setelah terhubung, langkah selanjutnya yaitu kalian bukalah aplikasi SAM. Kalau belum ada aplikasi SAM, kalian harus menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian pada mode Apache dan MySQL, kalian klik tombol Start, kemudian akan running. Setelah proses running dari mode Apache dan MySQL, kalian bukalah browser, kemudian ketikkan localhost phpMyAdmin untuk mengkoneksikan antara Java dengan database kalian. Setelah terbuka seperti tampilan halaman utama dari localhost ini, maka kalian harus membuat basis data. Database apa yang kalian inginkan untuk terkoneksi dengan database di Java kalian. Pertama, kalian harus membuat basis data terlebih dahulu. Nama basisnya datanya contohnya yaitu sistem. Kemudian pilih tombol buat. Setelah itu database sistem telah dibuat. Setelah itu kalian membuat tabel. Nama tabel dari database sistem. Contohnya yaitu misal desa. Kemudian kolom ini kalian isikan sesuai dengan jumlah kolom yang kalian inginkan atau yang telah dibuat di tampilan GUI. Saya membutuhkan 5 kolom untuk menampilkan nama, NIK, status, pekerjaan maupun pendidikan terakhir. Berarti di sini saya isikan tabel dari desa yaitu 5. Kemudian klik kirim. Tunggu prosesnya. Kemudian setelah itu masukkan di sini yaitu kolomnya mau diisikan nama apa. Misal di sini diisikan nama, kemudian jenis dari file ini, jenis dari kolom ini yaitu varchar. Panjang karakternya saya isikan 100. Kemudian kolom kedua saya namakan NIK. Di sini yaitu jenisnya integer karena berupa angka. Kemudian panjang karakternya yaitu 50. Kolom NIK ini atau nomor induk kependudukan yaitu saya jadikan primary key. Di sini indeksnya dibuat primary. Kemudian kirim. Setelah itu kolom ketiga yaitu status. Status ini saya jenisnya yaitu varchar, di mana panjang karakternya yaitu 50. Kemudian kolom keempat yaitu pekerjaan, jenisnya yaitu varchar. Kemudian panjang karakternya saya juga isikan 50. Setelah itu di sini yaitu pendidikan underscore terakhir. Jenisnya yaitu varchar. Kemudian panjang karakternya juga di sini saya isikan misal 30. Kemudian simpan. Oh iya, untuk storage engine-nya pilihlah InnoDB. Kemudian pilih simpan. Setelah itu pada PHP-nya akan memproses pembuatan tabelnya dan hasil tabelnya akan jadi seperti ini. Ada kolom nama, kolom NIK, kolom status, kolom pekerjaan, kolom pendidikan terakhir. Setelah itu kita kembali ke tampilan GUI yang sudah dibuat. Nah, di sini kita pilih ke bagian source-nya. Di source ini sebelum masuk ke kodenya kita importkan beberapa pilihan. Ini job champagne 5 Mbak. SQL exception. Driver manager connection di salah satu statement SQL exception.
Kemudian kita kembali lagi ke tampilan GUI yang sudah saya buat. Di sini ada label dari nama, NIK, status pekerjaan pendidikan terakhir. Kemudian setelah itu kita pilih bagian source. Kemudian sebelum melakukan codingnya, terlebih dahulu pada bagian bawah package dari sistem kependudukan ini kita tambahkan suatu import supaya codingnya bisa berjalan. Import java.sql connection. Nah, connection di sini digunakan untuk menghubungkan antara database di Java ini atau NetBeans ini dengan localhost yang sudah tadi dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu import java.sql.driver manager. Driver manager di sini yaitu digunakan untuk mengelola driver pada suatu kelas. Kemudian di sini tambah lagi yaitu import java.sql yaitu selanjutnya result set. Result set di sini digunakan untuk menampung data hasil query. Kemudian import java.sql ya, terus selanjutnya yaitu SQL exception ini yang nantinya akan ditaruh di bagian catch. Bagian catch ini yang nanti menampung jika suatu koneksinya gagal, maka akan memunculkan SQL exception tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu import java.sql statement. Statement di sini digunakan untuk sebuah suatu pernyataan untuk mengeksekusi query. Kemudian selanjutnya yaitu ada import javax.swing.jobsonPane. JobsonPane di sini yaitu digunakan untuk menampilkan pesan yang ingin ditampilkan. Kemudian kita lanjut di bagian public void menu ini yang sudah kemarin saya buat. Di bawahnya kita tambahkan yaitu try and catch. Nah, untuk catch di sini yaitu ditambahkan SQL exception X. Kemudian di sini kita buat seperti biasa system.out.println. Kita di sini diisikan X. Kemudian di catch ini yaitu kita tambahkan connection di sini digunakan untuk mengkoneksikan antara Java atau NetBeans ini dengan database dari localhost. Kemudian driver manager, kemudian .get connection. Di sini kita isikan yaitu JDBC. Sebelum masuk ke JDBC, kalian harus menambahkan suatu MySQL JDBC driver pada folder libraries. Klik kanan, kemudian add library, kemudian kalian pilih MySQL JDBC driver, kemudian add library. Di sini saya sudah menambahkan MySQL JDBC driver, MySQL connector Java 5.1.13 binjar. Kemudian di sini JDBC .2 MySQL, kemudian .2 garing-garing slash, kemudian garing 2, kemudian localhost. Setelah localhost .2 lagi 3306. 3306 ini yaitu dari koneksi SAM pada MySQL. Di sini portnya 3306. Kemudian setelah 3306
slash nama database yang tadi dibuat di localhost, yaitu nama database yang tadi dibuat. Saya membuat nama databasenya yaitu sistem. Di sini berarti diketikkan sistem kemudian koma, sistem kemudian koma root kemudian koma password, jika ada boleh ditambahkan, jika tidak ada kosongkan saja. Kemudian setelah itu untuk mendeteksi apakah koneksi antara Java di sini dengan localhostnya sudah terhubung atau belum, kita bisa mengerannya, yaitu Ctrl Shift plus F6. Tunggu prosesnya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, maka build akan sukses, berarti itu tandanya koneksi kalian sudah berhasil. Selanjutnya yaitu ketikan string query sama dengan insert into dengan huruf kapital, kemudian nama tabel dari database system. Tadi saya membuatnya yaitu tabel desa. Berarti di sini insert into desa, kurung buka, tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2 di dalam tanda petik 1. Kemudian di sini diisikan yaitu nama sesuai dengan kolom yang sesuai dengan nama kolom yang tadi dibuat. Kemudian tanda petik 1, tanda petik 1, di dalam tanda petik 1 ada tanda petik 2, kemudian tambah lagi yaitu NIK, kemudian koma, tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2, tanda petik 2, kemudian tambah dengan status, kemudian plus lagi, kemudian koma, tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2, tanda petik 2. Di sini isikan yaitu pekerjaan, kemudian plus, koma lagi, tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2. Di sini diisikan pendidikan plus, dan di akhirnya itu titik koma. Nah, di sini kurang plus. Isikan nama NIK status pekerjaan pendidikan ini yaitu sesuai dengan string dari public void menu ini. Kemudian langkah selanjutnya di bawah connection ini kita isikan yaitu sebuah statement. Kita membuat kelas statement. Itu isikan di sini statement st sama dengan con dari object connection con titik create statement titik koma. Kemudian di bawah string query ini kita tambahkan yaitu st atau objek dari statement st titik execute update di sini yaitu untuk menampilkan hasil dari insert into. Selain insert execute update ini juga digunakan untuk delete update. Dan di sini diisikan query, kemudian di bawahnya kita tambahkan dengan jobtion pane yang nantinya berfungsi untuk memberikan suatu pesan apakah datanya sudah tersimpan atau belum di database. Jobtion pane dot show message. Di sini kita isikan null. Kemudian di sini di st-nya kita isikan yaitu kalimat data tersimpan. Kemudian langkah selanjutnya kita coba run.